Bareng aku Resi. Kali ini aku nggak masak banyak ya, karena aku lebih ke bagi-bagi tips sih Solvers. Siapa di sini yang suka banget sama ramen? Aku bakal kasih tips gimana caranya merebus telur untuk ramen. Biasanya kalau telur ramen itu kan dia nggak yang well done banget ya, nggak yang terlalu matang banget, tapi dia juga nggak yang mentah-mentah banget nih Solvers. Jadi untuk bikinnya itu memang ada beberapa trik khusus yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama nih ya, ini aku udah siapin telurnya. Di sini aku pakai 2 buah aja. Terus selanjutnya di sini aku juga ada garam. Aku juga udah siapin air yang udah aku didihkan juga nih ya. Ini aku nyalain lagi kompornya. Nah, ini airnya. Di sini kita masukin garam. Oke, ini kita masukin aja garamnya. Tinggal diaduk-aduk. Terus ya Solvers, nanti telurnya itu kita masukkan pada saat si airnya harus benar-benar mendidih. Karena kalau misalnya dia nggak mendidih, nanti jadi cooking time-nya itu jadi nggak tepat ya. Karena untuk merebus telur yang untuk ramen itu dia cukup 6 menit aja. Jadi sebentar banget ya Kak ya. Oke, ini aku tutup lagi. Aku pengen make sure kalau airnya itu benar-benar boil, benar-benar mendidih. Terus satu lagi, telurnya itu nanti masukinnya pelan-pelan. Jadi supaya dia itu nanti nggak retak ya Solvers. Nanti kita pakai bantuan spatula atau mau menggunakan sendok sayur juga boleh. Yang penting dia nggak boleh langsung diplung gitu kan. Nanti kalau dia kena benturan di bawah, jadi telurnya itu retak. Gitu. Nggak perlu pakai minyak itu ya Mbak Desi biar nggak Iya, lengket. enggak Kak. Oke. Enggak lengket gimana? Bikin telur ya, mohon maaf nih. Cangkang. Oke, boleh untuk warga Facebook dan TikTok juga boleh buat absen dari mana aja yang udah join. Nah, naruhnya pelan-pelan gini ya. Terus satu lagi, pastikan telurnya itu harus tenggelam ya, Solvers. Jadi nggak cuma setengah bagian badan telur aja. Ini udah masuk kayak gini, nggak usah ditutup. Ini boleh sambil sekali kita aduk. Terus kita timerin, jangan lupa 6 menit aja. Karena dia 6 menit udah bisa langsung kita angkat. Iya, tadi ada yang ini sebelumnya. Oke, ini 6 menit ya, aku timerin ya Solvers 6 menit, terus kita tunggu sampai dia bunyi. Kalau udah kita angkat, nanti kalau misalnya diangkat juga langsung direndam ke dalam air dingin. Jadi aku nanti bakal siapin es batu dan juga bowl ya, mangkuk kaca dan juga air dan juga es batu. Itu tujuannya selain dia buat stop cooking, dia juga nanti bikin telurnya itu dia jadi gampang dikupas lagi gitu. Oke. Nah, untuk warga TikTok juga yang udah join boleh banget sambil nonton live kita cekot-cekot keranjang kuning nih Bun. Ini udah aku masukin, aku spill apa sih namanya wajan ya? Ya, pen. Pen. Nah, ini Sospen. warnanya udah cocok banget pink juga nih, harganya 125.000, udah dapat 3 set pen sama spatula nih, banyak banget. Nah, ini kita boleh aduk biar dia matangnya rata gitu ya. Kita diemin aja nih 6 menit, nih baru 5 menit, baru 1 menit, kurang 5 menit lagi. Nah, ini aku udah siapin es batunya nih Solvers. Nanti tinggal kita tuang air aja. Nih tuang air ya. Nah, kalau udah tinggal masukin deh telurnya ke dalam gitu. Jadi perubahan suhu dari panas ke dingin ini nih yang bikin nanti telurnya itu dia jadi gampang buat kekupas cangkangnya ya. Jadi udah dia nanti ngupasnya nggak susah, terus ditambah lagi nanti telurnya itu jadi nggak matang. Karena kalau misalnya telur itu kan dia kalau udah diangkat dia masih tetap panasnya tuh lama ya kayak kalau nggak dicelupin ke air dingin nanti bakalan ada terus proses pemasakan, jadi nanti dia terus mateng gitu dalamnya. Gitu. Ini kita masih tunggu sambil absen-absen boleh ya kayak Absen-absen ya. boleh banget. Warga Facebook belum ada yang absen ya. Ini di TikTok juga rame nih Bun. Boleh sambil kasih gift ya Bun, atau belanja bisa banget. Sambil tap-tap layar juga ya kayak boleh ya. Oke. Ini kalau pakai telur omega 3 lebih enak apa gimana Mbak? Kalau telur omega, kalau dari soal rasa dia sama aja ya kayak. Malah kalau omega tuh kadang dia jauh lebih amis gitu. Tapi memang omega itu dia lebih bagus karena kandungan omega 3-nya tuh jauh lebih tinggi ya kayak dibandingkan telur yang biasa. Kalau mau pakai juga boleh. Ya Solvers, proses masaknya juga sama. Direbus di air yang sudah mendidih, dimasukin, terus habis itu ngerebusnya selama kurang lebih 6 menit aja, jangan lama-lama. Kalau misalnya mau lebih cair-cair lagi ya Kak, putih-putihnya mau lebih basah bisa 5 menit. Kalau mau basah banget 4 menit aja cukup. Tapi ingat airnya tuh udah harus benar-benar mendidih. Karena kalau misalnya 6 menit dari air masih dingin terus diangkat, dia hasilnya basah gitu. Jadi nggak yang luarnya keras tapi dalamnya basah gitu.
Di Facebook udah banyak yang absen nih Kak. Wih. Dari Nanda dari Katulampa Bogor. Halo, Katulampa. Hemi Rahma Merauke hadir. Halo, Merauke. Dari Nenda kita Bengkulu hadir. Bengkulu. Halo, Bengkulu. Dari Purianti Sorong Papua hadir. Sorong. Halo. Dari Yanti Bekasi hadir. Bekasi, halo. Terima kasih. Ini di sini yang suka banget sama ramen boleh banget dicoba. Tipsnya satu ini ya Kak ya, bikin telur untuk ramen tuh kayak gimana sih? Ternyata gampang ya Sesolvers. Jadi pertama tadi air rebusannya tuh udah aku tambahin sedikit garam, terus abis itu tinggal tunggu airnya sampai mendidih. Kalau airnya udah mendidih baru telurnya dimasukkan. Dan untuk cooking time-nya ya, untuk proses masaknya cuma 6 menit aja. Jangan lupa ditimerin. Jadi pas 6 menit bisa langsung kita angkat. Nanti kalau udah diangkat, masukin ke dalam sini nih, ke es batu yang udah kita kasih sedikit air. Gitu. Jadi supaya nanti selain dia untuk stop proses cookingnya ya dari si telurnya, dia juga nanti bikin cangkangnya itu dia gampang banget buat dikupas. Oke, itu emang kalau lebih dari 6 menit kenapa Mbak Reza? Kalau lebih dari 6 menit udah pasti nanti beda lagi ke hasil dalamnya. kematangan Iya, gitu ya. untuk tingkat kematangannya tuh beda lagi gitu. Cuman kalau kalian buat yang suka banget sama telur yang well done ya, yang matang banget, bisa 8 menit sampai 10 menit itu udah cukup banget. Karena kalau misalnya dia overcook, nanti kandungan nutrisinya tuh dia berkurang ya Kak gitu. Ciri-cirinya kalau misalnya telurnya itu overcook, di bagian pinggiran kuningnya itu ada warna hijau biru-biruan. Nah, itu artinya telurnya dia udah overcook ya, udah kelamaan proses masaknya gitu. Dari Yuliana, halo Kak NTT hadir. NTT Halo, halo. NTT. Oke. Ini 1 menit lagi ya, Menit lagi. 1 menit lagi kita angkat, kita buka. Jadi untuk live kali ini benar-benar simple Singkat. banget ya Kak, karena kita cuma bagi-bagi tips gimana caranya bikin telur Ramen. ala ramen ya. Gitu, dan pastinya ini berhasil banget. Terus nanti untuk live 1 kali lagi nanti kita bakal ada jajan ya Kak ya. Betul. Nanti Jajannya di mana Kak? di Kelapa Gading nih Kak, ada Kelapa festival Gading. Kampung Legenda. Wah, untuk kalian yang penasaran ada apa aja sih di Festival Kampung Legenda, nanti tonton live-nya ya. Tuh. Jam berapa Kak? Jam 4 Kak, Jam sore 4 Kak. sore ya. Tuh. Wah, ini 40 detik lagi. Wow. Kayak ini cuma telurnya aja, ramennya mana? Enggak, Wah, ramennya nanti ya. Iya, nyusul ya. Nyusul ya. Atau ramennya pakai yang instan dulu ya Kak ya. Tuh. Indomie ramen. Betul, Indomie ramen. 20 Kadang detik. emang kalau emang udah pecinta ramen tuh kalau telurnya yang Nggak ramen banget gitu ya. Itu dia kadang temen aku sampai minta Mas Ganti? ini minta Oh, ganti, iya. benar. Ya. Ya ampun, pada sama gitu ya Iya, telurnya. sama-sama telur ya Kak ya. Dikit lagi bunyi. Nah, kalau misalnya buat kalian yang mau bikin telur ala telur yang buat mie Bangladesh, jadi masih basah ya. Nah, itu Benar. tuh ngerebusnya cukup 4 menit aja. 3 sampai 4 menit udah cukup. Nah, ini udah bunyi nih Sasolvers. Oke. Kedengeran ya timernya. Matiin, kita angkat. Ini ngangkatnya juga langsung aja dimasukin ke dalam air es. Ini tadi telur aku ada yang emang agak sedikit retak dari awal kesenggol, jadi ada yang sedikit keluar ya. Nih kita diamin, nanti tinggal kita kupas aja biar dia ngeresep ke dalam ya. Jadi supaya proses cookingnya itu udah berhenti sampai di sini aja. Tuh. Oke. Ih, lucu. Lucu banget. Copot. Mungkin Mas Asyad mau itu. Putihnya doang. Nah, Salvers juga boleh banget untuk kreasi olahan telur main udah nge-share tentang telur kornet sambal bawang tuh enak banget Bun, bisa langsung Iya di-cook benar. di rumah. Kita live-nya ada, terus pernah kita buat di Reels Reels juga ya juga Kak ya. pernah, itu bisa langsung di-cook tuh emang beneran enak dan ekonomis. Benar. Kita tunggu. Soalnya nanti kalau misalnya aku kupas sekarang, nanti dalamnya tuh masih anget, jadi dia masih ada proses masakan, dalamnya jadi lebih matang lagi ya. Kalau mau lumer-lumer bisa tuh. Yang lumer-lumer bisa lebih sebentar lagi. Kalau mau yang lumer-lumer, tadi ya? iya yang 5 menit bisa. Tapi sehat nggak ya? Apa?
Kalau telur ayam negeri kayak gini katanya sih kurang disarankan ya. Jadi kalau bisa harus well done gitu karena takutnya dia ada bakteri salmonella di dalamnya. Kecuali kalau misalnya telur omega itu nggak apa-apa. Atau telur ayam kampung gitu nggak apa-apa. Nah, ini kita kupas. Belum ya, tunggu sebentar. Kaget. Suara getarnya kenceng banget ya. Masih ada panas-panasnya kan? Enggak sih, udah nggak ada. Oke, sambil belanja-belanja yuk bun, warga TikTok. Kali ini Kak Elsie masukin apa di keranjang kuning, Kak? Aku tadi udah masukin pennya, terus sekarang aku udah masukin keranjang telur, jadi bisa aman banget nih. Kadangnya juga lucu banget bentuk telur ayam. Bahkan kalau misalnya untuk foto-foto estetik juga bisa ya, Kak ya. banget. Tapi kan bunda-bunda sekarang udah rajin banget bikin konten nih ya. Benar, Keranjangan nih. betul. Caranya rebus telur gimana kak? Tadi Nah, udah ini nih pas banget ya. Kepotek. Karena ini dia agak riskan, agak rapuh ya kayak aku. Waduh. Buat Jadi cewek yang butuh perlakuan khusus ya sesolvers, jangan kasar-kasar. Nih, embil-embil ya. ambil ya masih Ngembil-embil. Nyel. Iya, nyel-nyel. Ini nanti mau langsung aku belah juga kayak gimana sih dalamnya. Set. Aku mau ambil piring. Dia dalamnya masih basah banget nih, Kak. Aku tadi udah bikin 2 sebelumnya, ntar aku bandingin sebentar ya. Jadi tadi pertama aku ngerebus di luar kamera, aku ngerebus yang selama 8 menit. Nih. Ini 8 menit. Nih 8 menit kalau digini lebih agak kencang ya, Kak. Nah, ini yang 6 menit masih lebih rapuh ya, lebih giul-giul gitu ya sesolvers. Oke. Kalian nanya kalian mati Iya. ya, Kak, kalau pakai telur ayam kampung lebih gurih kali ya. Ih, bener banget. Oh, mantap. Bener, lebih gurih telur ayam kampung mah enak banget sih. Tapi dimakannya yang setengah matang masih basah gitu ya. Betul. Enak banget. Pakai lada, udah. Iya, ditabur lada sama sedikit garam udah paling mantep gitu ya. Ini aku belahnya di sini, ini dia agak ke kopel tadi ya, agak kepocel dikit. Wih. Favorit nih, enak banget sih nih sausage. Nah, kita lihat yang tadi udah aku masak selama 8. Ini jilat rasanya nih ya. Tapi pisau tajam. Nah, ini yang udah dipotong direbus selama 8 menit. Jadi kalian tentuin kalian lebih suka yang mana. Ramen versi yang lebih agak basah kayak gini ya, sausage. Jadi dia masih bisa pecah-pecah gitu, atau yang ini nih, ini yang tadi 8 menit. Kalau Kak Ersi biasanya suka yang mana, Kak? Aku yang ini nih kak. Iya sama, aku juga. Yang ini nih, yang ini enak Iya. banget. Tapi tadi nih aku agak sedikit kepocel, jadi di sini agak pecah ya, agak sedikit sobek ya. Tuh. Ini juga yang ini yang paling pas ya sausage. Kalau buat ini kalian enak yang sih. nggak suka yang setengah mateng, bisa juga pakai yang ini nih. Gitu. Oke. Oke. Cukup Jadi ini- sekian ya sausage. Betul. Ini dia gimana caranya tadi merebus telur untuk ramen ya. Tingkat kematangannya tadi aku buat 2 macam. Yang pertama ada yang 8 menit. Ini untuk yang 8 menit dia lebih agak mateng meskipun nggak yang padat-padat banget ya. Kalau kalian mau lebih suka yang lebih padat lagi bisa ditambah cooking time-nya 2 menit jadi 10 menit aja. Nah, kalau suka yang basah-basah gini teksturnya tapi luarnya tetap keras ya sausage dan dalamnya basah kayak gini, ini direbusnya selama 6 menit. Oke, sekian tips kali ini. Semoga tipsnya bermanfaat. Bye-bye. Bye bye, happy recook bun. Oke, selamat mencoba tipsnya. Bye-bye.